Siap, Pak. Oke, Ki, jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Jadi, izin bertanya, untuk Mhm. pertanyaan yang pertama, apakah cover letter dan CV itu bisa berbeda bahasa? Misalnya, surat lamaran kerja itu bahasa Indonesia dan CV menggunakan bahasa Inggris. Oke, aku jawab dulu ya. Idealnya, bagusnya, semua bahasa dari dokumen yang bisa diedit atau disiapkan lebih dulu itu menggunakan bahasa yang sama. Oke, contoh, ya tadi, lamaran, cover letter, CV, resume, gitu kan. Itu kan dokumen-dokumen yang bisa kamu siapkan lebih dahulu, gitu kan. Nah, itu gunakanlah bahasa yang sama. Idealnya gitu. Oke. Kecuali dokumen-dokumen yang bahasanya nggak bisa diubah atau belum ada. Misalkan kayak ijazah kamu, transkrip kamu bahasa Indonesia misalkan. Padahal surat lamaran dan CV-mu udah bahasa Inggris gitu. Ada beberapa ijazah yang udah bilingual, ada yang harus minta lagi ke akademiknya buat minta versi translate-nya dan lain-lain gitu. Itu kan dokumen yang termasuk KTP nanti misalkan ya ada dokumen pribadi, walaupun di lamaran pertama kita nggak ngasih dokumen pribadi gitu ya. Nah itu kan termasuk dokumen-dokumen atau sertifikat apa gitu, pelatihan apa-apa gitu. Kalau udah rilisnya bahasa itu ya sudah. Tapi bagusnya kalau bandingin antara lamaran dan CV gitu ya, surat lamaran atau cover letter gitu ya, idealnya gunakan bahasa yang sama gitu. Oke ya. Oke. Terus apa lagi? Selanjutnya, kalau misalnya ngirim email, itu CV sama berkas lampiran lainnya mending dipisah apa disatuin? Oke, saat mengirimkan lamaran melalui email, bagusnya lampiran itu dijadikan satu file PDF yang terdiri dari banyak halaman. Lamaran, CV, ijazah, transkrip, lamaran, CV, ijazah, portofolio, lamaran, CV, ijazah, sertifikat-sertifikat maklaring gitu-gitu. Oke, jadikan file satu file yang terdiri dari beberapa halaman, kecuali di info lowongan kerjanya ada arahan khusus. Misal, beberapa loker itu dia akan nyebut arahan khusus di info lokernya biasanya. Bagian bawah. Misalkan, silahkan kirimkan CV dan lain-lain. Atau misalkan silahkan kirimkan CV dalam bentuk Word berbahasa Inggris ke sini gitu. Berarti kan dia mintanya Word gitu. Ya udah ikuti Word gitu. Oke. Tapi kalau memang tidak ada arahan khusus, maka jadikan satu file yang terdiri dari beberapa halaman. Idealnya pakai PDF saja. Oke. Nah, terkait dengan kelengkapan dokumen, baik yang nanti sifatnya elektronik, digital, atau yang di print, gitu ya. CV, lamaran CV dan teman-temannya itu dilarang. Satu, blur. Dua, terlipat. Tiga, basah. Empat, kotor. Lima, bau. Aku ulang ya. CV dan dokumen lain itu dilarang blur atau nggak jelas. Dua, terlipat. Tiga, basah. Empat, kotor. Lima, bau. Kalau online kan bau nggak bisa dicium. Ya otomatis itu nggak masuk kriteria ini ya. Online itu apa berarti? Di situ. Satu, kotor. Kotor itu gara-gara apa misalkan? Kotor itu mungkin kamu nggak di-scan, tapi di-foto. Oke? Padahal, misalkan kondisi kameranya kurang memungkinkan, pencahayaannya kurang oke, sudut pengambilannya, banyak teman-teman misalkan sudut pengambilannya tuh ngefoto udah malam hari, ngefotonya begini. Kenapa kok nggak dokumennya kamu kasih selotip, nih ya, tempelin ke dinding di luar rumah siang hari, terus kamu ngefotonya gini, atau pakai tripod, biar tenang, klik di timer gitu. Jadi bayangan ke bawah, dokumen ke sana gitu. Paham ya? Gitu. Contoh itu. Teknik-teknik kayak begitu. Kotor yang lain apalagi misalkan ada yang uh, gini ya. Kadang tuh di scan terus ada tulisannya dipindai dengan apa gitu.
Menurutku itu kurang profesional. Buat aku pribadi subjektif, itu termasuk kotor, itu termasuk nggak penting gitu. Gitu. Dipindai dengan bla 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 scanner gitu-gitu. Kita nggak butuh itu sebenarnya, paham kan gitu. Atau kotor lagi misalkan apa? Kotor dengan cahaya. Jadi dokumen kamu udah dilaminasi, laminating gitu ya. Terus difoto ada bleach-nya, terus tiba-tiba ada matahari itu, cahaya matahari gitu Ya. ya, refleks gitu, atau cahaya bleach-nya ya, jangan gitu. Jangan sampai semacam itu. Terus blur. Blur itu apa? Karena kamu buru-buru nyiapin dokumen, semua dokumen jadiin satu. Di situ ada maksimal sekian MB, kamu kompres. Setelah itu ya lupa, udah di rename tapi lupa dibuka. Ternyata setelah dibuka matamu sendiri pun nggak bisa ngelihat, blur gitu. Jadi jangan jangan merasa dokumen udah lengkap kirim. Kalau kamu udah jadiin satu bahkan ngalami kompres, dilihat kamu sendiri pun bisa baca nggak, ini layak nggak kalau aku sodorin. Ibarat kamu bikin hidangan, sebelum kamu bawa keluar kan kamu harus lihat ini layak nggak sih dari tampilannya gitu. Orang dari masak aja udah kamu cicipin dulu kan, ibaratnya rasanya udah sesuai standar belum gitu, gitu kan, diuji dulu. Terus waktu udah jadi tampilan kan kamu siapin itu juga sama gitu. Percuma dokumennya terlalu banyak terus akhirnya malah dikompres nggak terbaca tadi pokoknya ya, basah, kotor, bau, terlipat, sama blur gitu. Kenapa kok ada itu semua? Barangkali kamu mungkin datang ke walk-in interview atau job fair gitu ya, di mana dokumen kamu siapkan. Jangan sampai tuh tiba-tiba datang bau lem gitu, dokumennya masih bau lem atau bau bau nggak tahu, mungkin kamu naik kendaraan atau apa gitu. Atau kadang kan ada kertas tipe tertentu yang baunya nggak enak gitu-gitu kan. Ya, jangan sampai gitu. Terus jangan sampai terlipat, nggak profesional kalau terlipat gitu ya. Sama kalau pakaian, kalau masih banyak apa sih kayak kerutan gitu ya di pakaian, apa namanya, lipatan, apa sih, disetrika juga sama dokumen tuh jangan sampai terlipat. Terus jangan sampai kotor juga kan gitu. Jadi kamu harus perhatikan itu semuanya gitu. Standarnya gitu ya, Kia. Semoga cukup jelas ya. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Jelas, Pak. Oh ya, kalau misalnya surat lamaran kerja itu bagusnya ditulis tangan apa diketik? Menarik pertanyaan kamu. Nanti pertanyaan-pertanyaan sejenis ini nanti tahap lanjutannya nanti tonton di channelku ya. Di playlist FAQ seputar karir, itu sebagai lanjutan. Aku jelasin dulu. Jawaban singkatnya, silahkan diketik. Oke? Itu jawaban singkatnya. Jawaban daruratnya, silahkan diketik. Boleh tulis tangan apabila diketik itu sama sekali tidak memungkinkan lagi. Udah nggak bisa kamu upayakan. Kamu ibaratnya udah nggak bisa minjem laptop, nyari laptop, cari warnet buat ngetik gitu-gitu. Oke. Zaman sekarang udah nggak yang tulis tangan, kecuali balik lagi diminta sejak awal oleh loker yang tulis tangan. Tapi kalau nggak diminta, nggak usah. Beberapa waktu yang lalu ada teman-teman yang nanya, waktu itu teman yang pengen daftar di pabrik gitu ya, gitu. Kak, katanya kalau di pabrik ini biasanya ditulis tangan gitu. Aku bilang ya ada arahan khusus nggak dari sananya? Kalau nggak ada kan ya ngapain gitu. Tapi kalau kamu mau ngikutin kebiasaan ya silahkan. Kalau kamu mau jadi dalam tanda kutip kandidat yang biasa, kecuali memang udah ada larangan gitu. Atau kamu udah coba menghubungi rekruter kantor tersebut, minta tips, boleh loh. Ini kamu nih pengen daftar perusahaan A, belum ada lowongannya, nggak apa-apa. Kamu kan punya LinkedIn, cari tuh koneksi ke HR yang ada di LinkedIn kan. Terus setelah perkenalan, kamu nanya, Bapak atau Ibu mohon informasi, saya berminat untuk bekerja di PT ini. Nantinya apabila ada lowongan yang sesuai dengan saya dan saya akan melamar, mohon tipsnya Bu, apakah surat lamaran dan CV-nya itu baiknya diketik atau enggak? Buat nguji aja, nggak apa-apa. Buat meyakinkan lagi. Aku ngomong gini tuh persis kayak yang aku minta ke temen yang bilang, biasanya di sini tulis tangan kok Kak, gitu. Setelah itu, si teman satu ini yang aku nggak bisa sebut gitu, terus dia nge-DM gitu. Beberapa hari setelahnya tuh nge-DM recruiter yang ada di LinkedIn, terus udah dibalas dan di screenshot kirim ke aku. Yang intinya bahwa ya bagusnya gitu. Bagusnya diketik aja gitu. Lebih enak, lebih simple kayak gitu. Nah, akhirnya
Kenapa kok dia bilang kebiasaannya begitu ya? Karena dia ngelihat teman-temannya. Tuh buktinya dulu ditulis keterima. Ya wajar, gini. Iya. Wajarnya tuh karena kita ngomong pabrik itu kan padat karya ya, gitu. Rekrut tuh langsung ratusan, ribuan gitu. Nanti layoff juga bisa langsung banyak gitu. Karena namanya padat gitu. Kita tuh kayak secara dokumen itu kayak nggak terlalu ya penting, cuman nggak yang sampai ketat banget untuk CV gitu kan, karena kan butuh cepat dan lain-lain, apalagi di kawasan industri yang hari ini kamu kerjanya di pabrik ini, besok resign pindah ke pabrik depannya gitu-gitu. Tuh nanti nggak tahu kamu tahu cerita-cerita itu nggak kayak gitu, itu kan butuh cepet tuh gitu kan, dan mungkin kamu juga ada ya berhemat atau apa, akhirnya tulis tangan, dan tulis tangan pun hasilnya bagus gitu, nggak apa-apa. Cuman aku balik lagi, silahkan itu diuji. Kalau dari aku pribadi, jawaban singkatnya, kalau nggak ada aturan khusus, kalau masih bisa diupayakan, diketik aja. Bersimpel. Ya, udah era digital. Gitu. Udah cukup, Pak. Cukup itu doang, nggak ada pertanyaan lain. Kalau nggak ada, enggak sih. Udah. Kalau nggak ada, aku yang nanya sekarang. Oh ya, oke. Kamu sejauh ini ngirim lamaran dan ada follow up perusahaan, paling jauh udah lolos sampai tahap apa sekarang? Dengan CV yang kamu kirim ke aku. Interview, HR atau user? Masih user. User ya, berarti udah masih kedua. Tahap awal. Oh awal, HR dong. Gitu ya. Oh HR ya. Di interview HR ini statusnya masih menunggu jawaban, atau kayak udah ada yang ngasih kabar gitu, kayak oh ya sebagian masih menunggu kabar Kak, tapi sebagian udah ada keputusan lanjut misalkan, atau ada keputusan belum lolos gitu. Gimana? Disuruh nunggu ya? Masih nunggu ya? Jadi statusnya masih menunggu ya? Cuman katanya kalau misalnya udah lewat 2 kali 24 jam itu udah pasti tidak diterima katanya gitu. 2 kali 24 jam, oke. Aku jelasin dulu ya. Iya. Beberapa proses interview itu memang ada yang memberitahu kapan, dalam tanda kutip tuh lebih kayak kapan gitu ya, akan diberikan kabar. Oke. Nah, diberikan kabar itu ada yang sifatnya tuh langsung. Jadi kayak baik Bu Kiki, mohon ditunggu maksimal 2 tahun lagi, 2 minggu ke depan. Apabila nggak ada kabar, berarti Ibu mohon maaf belum dapat bergabung atau belum dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Ada yang sifatnya gitu, jadi belum pasti gitu. Tapi ada yang memberitahunya kayak, Bu Kiki mohon ditunggu, nanti informasinya akan kami umumkan 2 minggu dari sekarang gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi ada yang bener-bener yang langsung berani nyebut, ada yang kayak nunggu aja. Nah, mau pola yang manapun, ada yang 2 minggu, ada yang bilang seminggu, ada yang berapa hari kayak mungkin yang kamu barusan ceritakan. Ingat ya, pada saat di hari H sesuai perjanjian pengumuman tadi, ada atau tidak adanya pengumuman atau kabar, oke? 1, kamu berhak mengucapkan terima kasih. Oke? 2, kamu berhak untuk bertanya kalau belum ada kabar. Maksudnya, jadwalnya udah fix. Silahkan ditunggu, nanti 2 hari lagi akan kami berikan info. Setelah 2 hari lagi ada info bahwa kamu lolos ke tahap selanjutnya, maka silahkan sampaikan, dibalas gitu ya, kalau memungkinkan gitu. Gitu, bahwa terima kasih untuk update-nya, bla 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 gitu. Bahkan kalau itu kamu belum lolos ke tahap selanjutnya, kamu juga harus membalas itu. Karena beliau udah memberitahu kamu gitu ya. Itu kalau jadwalnya udah fix. Kedua, kalau jadwalnya itu cuma nunggu dan nyimpulin dengan fenomena yang ada. Sampai jangka waktu sekian, kalau nggak ada kabar, berarti Anda belum lanjut. Nah, di situ kebanyakan job seeker hanya menunggu. Oh, ini udah 1 minggu nih. Katanya kalau udah 1 minggu nggak ada kabar, berarti nggak lolos. Oh ya udah, skip. Padahal di situ kamu bisa ngechat mereka, gitu. Ngechat aja nggak apa-apa, gitu. Misalkan selamat siang Pak atau selamat siang Bu, gitu. Perkenalkan saya Rizky yang pada tanggal sekian mengikuti tes interview ini di PT ini untuk posisi ini. Mohon informasi terkait dengan kelanjutan proses rekrutmennya bagaimana ya Pak atau Bu. Atas info yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Nggak apa-apa nanya lagi, gitu. Mau hasilnya dicuekin, mau dibales atau enggak, bukan urusanmu. Tapi
kamu di sini ya aku arahin biar kamu tuh berkomunikasi secara profesional. Kamu ngirimkan lamaran itu kan kamu memulai obrolan, ya nggak? Gitu. Kamu mengawali obrolan dengan sopan secara profesional. Maka hasilnya bagaimanapun, kamu juga harus mengakhiri obrolan secara profesional. Nanya tadi boleh, bahkan kalau nanti dibalas, mohon maaf belum bisa lanjut, ya udah sampaikan. Baik Pak atau Ibu, terima kasih atas update-nya, gitu. Sampaikan aja nggak apa-apa. Semoga kita dapat bekerja sama pada kesempatan selanjutnya gitu. Semoga Bapak atau Ibu sehat selalu dan PT ini selalu menjadi produsen ini terdepan di Indonesia. Kirim kesan tertentu kayak gitu. Nggak masalah kayak gitu. Banyak orang tuh malas ngelakuin itu. Padahal hal yang kecil sering membawa perubahan besar gitu. Gitu. Ingat ya, hal kecil sering membuat perubahan besar gitu. Jadi jangan lupa itu sih. Oke, terkait penggunaan LinkedIn, ada pertanyaan nggak? Kalau kamu nggak ada pertanyaan, aku yang nanya beberapa. Sejauh ini paham cara pakai LinkedIn? Seriously?